Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Royan, nomor NIM saya 9321 27318. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi Active Learning. Apa sih Active Learning itu? Mari kita simak sama-sama. Aktif diadopsi dari bahasa Inggris dengan kata sifat yang aktif, gesit, giat, dan bersemangat. Sedangkan learning berasal dari kata learn yang berarti mempelajari. Itulah pengertian dari active learning. Selanjutnya, konsep active learning atau cara belajar siswa aktif dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian pelibatan intelektual dan emosional siswa dalam proses pembelajaran. Diarahkan untuk membelajarkan siswa bagaimana sih belajar, memperoleh dan memproses perolehan belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Karakteristik pembelajaran active learning menurut Profesor Dr. Andres Derekajoni mengatakan antara lain: pertama, pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa, sehingga siswa berperan aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri. Siswa berperan serta pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses belajar. Pengalaman siswa lebih diutamakan dalam menentukan titik tolak kegiatan. Di sini ialah pada pembelajaran ini itu berpusat pada siswa, bukan pada guru. Kenapa pada siswa? Karena siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, bukan hanya monoton. Supaya para siswa itu biar bisa belajar dengan mandiri. Selanjutnya, guru adalah pembimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Guru bukan satu-satunya sumber informasi. Guru merupakan salah satu sumber belajar yang harus memberikan peluang bagi siswa agar dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui usaha sendiri, dapat mengembangkan motivasi dari dalam dirinya, dan dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya. Guru di sini tuh memang dijadikan pembimbing untuk mengarahkan para siswa. Jikalau ada siswa yang belum paham, mungkin diarahkan bagaimana sih, apa sih, tentang apa sih, seperti itu. Selanjutnya, tujuan kegiatan tidak hanya untuk sekedar mengajar standar akademis. Selain pencapaian standar akademis, kegiatan ditekankan untuk mengembangkan kemampuan siswa secara utuh dan seimbang. Jadi active learning ini bukan hanya monoton tentang standar akademis, melainkan juga untuk menekankan bagaimana potensi yang dimiliki siswa itu supaya berkembang. Bukan hanya monoton standar tanpa ada perkembangan. Selanjutnya, pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada kreativitas siswa dan memperlihatkan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep dengan mantap. Active learning ini kelola pembelajaran menekankan itu bagaimana sih kreativitas siswa dan seberapa jauh kemajuan yang didapat oleh siswa. Itu. Selanjutnya, penilaian dilaksanakan untuk mengamati, mengatur kegiatan dan kemajuan siswa serta mengukur berbagai keterampilan yang tidak dikembangkan, misalnya keterampilan bahasa, keterampilan sosial, keterampilan lainnya, serta mengukur hasil belajar siswa.
Mungkin di sekolahan itu tidak diajarkan tentang keterampilan bahasa, keterampilan sosial, keterampilan lainnya atau untuk mengetahui tolak ukur hasil yang dimiliki oleh siswa. Jadi active learning ini dilaksanakan untuk mengamati bagaimana sih cara mengembangkan potensi berbahasa, mungkin dengan belajar bahasa luar seperti bahasa Arab, Inggris, lalu keterampilan sosial mungkin beradaptasi dengan orang-orang lain, orang di sekitar kita, karena manusia itu bukan makhluk individual melainkan makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendiri. Jadi seorang siswa itu harus mempunyai ilmu bagaimana sih ketika kita beradaptasi dengan sekeliling kita, seperti itu. Selanjutnya, unsur-unsur dalam metode active learning. Yang pertama itu pendengaran. Yang dimaksud dengan pendengaran dalam hal ini adalah siswa mampu menyimak dengan seksama dan dapat berkonsentrasi dengan penuh hingga dapat maksimal menangkap poin-poin yang dimaksud. Yang pertama itu pendengaran. Pendengaran dimaksud ini bukan siswa itu bukan hanya mendengarkan masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri, akan tetapi ketika masuk telinga kanan nanti diolah di dalam pemikiran bagaimana cara menangkap suatu materi yang telah dipaparkan, seperti itu. Selanjutnya penglihatan. Yang dimaksud penglihatan di sini bukan berfokus pada kondisi mata rabun atau terjadi kelainan pada mata, akan tetapi media pembelajaran yang ditayangkan guru di depan kelas kurang bisa dilihat secara jelas. Penglihatan di sini bukan seperti buta, cacat mata dan lain-lain ya, akan tetapi apa sih yang ditampilkan oleh guru seperti RPP, PPT dan lain itu harus jelas. Selanjutnya melakukan. Yang dimaksud melakukan di sini adalah keberanian siswa melakukan apa yang telah didengarnya, dilihatnya dan apa yang telah dipahaminya dalam bentuk aktivitas nyata. Di sini mungkin seperti contoh gini. Kita mengambil pelajaran fikih. Ketika guru menjelaskan atau memberikan materi tentang babakan sholat, apa sih itu sholat, rukunnya apa saja, syaratnya apa saja. Ketika guru sudah selesai memaparkan materi tersebut, maka kita harus berani untuk mengaplikasikannya. Seperti contoh, kita berani praktek sholat, dzikir dan lain-lain. Selanjutnya keberanian menyampaikan gagasan. Keberanian menyampaikan gagasan adalah keberanian yang menyampaikan pendapat kepada teman sebayanya. Hal ini dapat dilihat dari keberanian siswa ketika berdiskusi. Mereka berani menerangkan kepada teman lainnya, seandainya di antara mereka yang kurang jelas. Kita ambil contoh seperti diskusi terbuka. Ketika melakukan diskusi, mungkin salah satu teman kita pemahamannya agak sedikit terlambat, dan mungkin ada juga pemahamannya salah satu siswa yang cepat untuk menyerap suatu materi. Jadi dia itu berani menyampaikan apa sih kandungan esensi dari materi tersebut, apa sih yang terkandung dalam materi tersebut, sehingga dapat menjelaskan kepada teman-temannya yang mungkin masih lambat dalam menangkap poin-poin tersebut. Misalnya penerapan active learning dalam pengajaran terarah dan kelebihannya, kekurangannya. Pengajaran terarah, pengertian terarah adalah suatu bentuk pembelajaran yang mengharuskan guru mengajukan suatu atau beberapa pertanyaan untuk melacak pengetahuan siswa atau mendapatkan hipotesis atau simpulan mereka. Dalam teknik ini memilah-milahnya menjadi sejumlah kategori. Di sini mungkin guru memberikan pertanyaan kepada siswa
untuk jadikan bahan seberapa jauh sih siswa itu menangkap materi yang telah dipaparkan, seberapa paham sih mereka tentang pemahaman yang telah saya utarakan atau guru utarakan, seperti itu. Kelebihannya ialah berpusat pada peserta didik, penekanan pada menemukan pengetahuan bukan menerima pengetahuan, sangat menyenangkan, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan banyak media, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Siswa akan lebih mudah memahami pelajaran, bahkan mereka akan sangat menikmati pelajaran yang akan diberikan. Kreativitas siswa akan lebih berkembang, meningkatkan life skill, keterampilan hidup, sehingga dalam kehidupan sehari-hari siswa bisa lebih mandiri. Yang selanjutnya, kekurangannya apa sih? Yaitu pertama, peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Pembahasan terkesan ke segala arah dan tidak terfokus. Perlu kreativitas guru dalam menemukan bahan ajar atau resources. Perlu pengawasan yang lebih intensif dalam mengarahkan siswa didik. Perlu menyiapkan alat bantu belajar seperti alat-alat, bahan-bahan, dan tentunya tempat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.